Sahabat tani, kompos adalah merupakan bahan organik yang sudah kita proses dan sudah mengalami proses dekomposisi sehingga berubah menjadi sangat gembur, sangat bermanfaat bagi tanah dan tanaman kita. Bagi para pecinta tanaman, kompos ini wajib kita miliki karena kompos ini sangat bermanfaat, yaitu kompos ini bisa memperbaiki sifat fisik, sifat biologi, sifat kimia tanah. Nah, sebagai gambaran teman-teman kenapa kompos ini bisa memperbaiki sifat fisik tanah. Yang semula tanah ini bersifat keras, lengket, dengan kita tambahkan kompos, dia nanti akan menjadi gembur, sahabat. Kita buktikan. Nah, ini adalah tanah liat. Kalau sifat aslinya tanah liat seperti ini, ketika kita genggam, dia menjadi semakin keras, semakin keras, semakin keras. Sehingga banyak para pengrajin seperti gerabah itu menggunakan tanah liat yang sejenis ini digunakan sebagai bahan untuk membuat batu bata atau gerabah seperti itu, karena sifatnya yang sangat liat seperti ini. Namun berbeda ketika tanah ini kita tambahkan kompos, ya. Kita tambahkan kompos, kemudian kita campur. Nah, ini yang tanpa kompos, kemudian ini adalah tanah yang kita tambahkan kompos, kemudian kita campurkan. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata kompos ini bisa membuat tanah yang asalnya itu keras, nah seperti ini, kita akan coba. Ketika kita padatkan, nah dia akan sangat mudah hancur seperti ini, teman-teman. Dia akan menjadi gembur kayak gini, lemah kayak gini, ya teman-teman. Nah, itu adalah fungsi dari kompos yang jelas nyata bisa memperbaiki sifat fisik tanah. Yang semula sifat tanahnya kayak gini, ya, keras kayak gini, liat, lengket, dia menjadi sangat gembur kayak gini, ya. Nah, kemudian di dalam kompos ini dia juga mengandung mikrobiologi yang luar biasa, banyak sekali, sehingga dia bisa memperbaiki sifat biologi tanah. Yang semula kayak gini, ini tentunya mikrobanya ya sangat-sangat terbatas. Dengan penambahan kompos, dia akan menjadi kaya akan mikrobiologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi tanaman. Kemudian yang ketiga, kompos ini bisa menyediakan unsur hara, sehingga dia bisa memperbaiki sifat kimia tanah, ya. Yang mula tanah kayak gini, ya, kayak gini, yang mungkin unsur hara, miskin nutrisi. Nah, ketika kita tambahkan kompos, maka dia akan menjadi kaya akan unsur hara, kaya akan nutrisi seperti ini, teman-teman. Oke, lalu bagaimana cara penggunaannya? Simak terus. Nah, untuk cara yang pertama adalah dengan sistem tabur, ya, baik tanaman di dalam pot maupun tanaman yang kita grounding langsung ke dalam tanah. Nah, cara seperti ini sangat efektif di dalam pemberian pupuk kompos susulan, ya. Nah, caranya sangat mudah sekali. Jadi pertama adalah ini sudah kita gemburkan, kemudian kita taburkan saja langsung di atasnya seperti ini. Nah, untuk jumlah kompos yang kita berikan sesuaikan dengan besar kecilnya tanaman. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Oke, ya, kita tabur di atasnya. Nah, setelah kita tabur di atasnya ini, usahakan ini supaya tidak mudah larut oleh air atau tidak mudah kering dan lebih bermanfaat bagi tanaman. Kita tutup, ya, menggunakan mulsa. Mulsa kita bisa gunakan mulsa organik seperti ini misalnya, ya. Ini ranting-ranting kering. Teman-teman bisa menggunakan daun kering ataupun bisa menggunakan plastik atau menggunakan apapun. Nah, ini tujuannya supaya penyerapan kompos yang kita berikan ini lebih efektif bagi tanaman. Nah, itu adalah cara yang pertama, teman-teman. Kemudian, nah, ini sebagai gambarannya. Kemudian cara yang kedua, ini kita akan campurkan sebagai media tanam. Nah, seperti itu. Ini cara aplikasi kompos yang kedua adalah dengan mencampurkan sebagai media tanam. Nah, untuk media tanam ini minimal kita gunakan kompos ini sepertiganya, ya. Jadi
ramuannya ada kompos, kemudian arang bisa menggunakan arang sekam maupun arang kayu, kemudian tanah. Jadi komposisinya adalah sepertiga dari bahan yang lain, atau maksimalnya adalah setengah ya. Itu kalau memang benar-benar tanahnya ini sangat miskin nutrisi ya, sangat miskin unsur hara, sangat miskin mikroba, itu bisa kita tambahkan komposnya maksimal setengah bagiannya, yang lainnya tanah dan arang seperti itu. Kemudian kita campur menjadi satu. Nah, ini sudah menjadi media tanam yang super ya, yang standar lah, standar. Ini bisa kita gunakan sebagai media tanam dalam pot ya, baik pot kecil maupun pot besar. Seperti itu adalah teknik yang kedua. Dan kemudian kita masukkan ke dalam potnya ya. Kebetulan ini menggunakan galon yang sudah kita bikin lubang di bawahnya. Untuk pemberian media tanam di dalam pot ini usahakan masih ada ruang, jadi maksimal 90% media tanam kita masukkan ke dalam pot ya, jangan terlalu penuh karena nanti ketika kita menyiram nanti airnya akan tumpah-tumpah. Nah, seperti ini tinggal kita kasih bibit. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali, dan ini sangat penting bagi teman-teman yang sangat suka menanam tanaman di dalam pot ya, atau polybag. Nah, cantik sekali teman-teman, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga ini sudah dipraktekkan di benua Afrika dengan sistem ZAI atau ZAI. Di sana itu yang awalnya gurun pasir yang gundul ya, tanpa ada tanaman, itu ternyata dengan sistem ini itu bisa dirubah menjadi hutan teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali dengan sistem ZAI, sistem ZAI ini. Caranya hanya yang pertama kita gali ya, kita buat lubang. Untuk kedalamannya disesuaikan dengan tanaman yang akan kita tanam. Kalau kita menanam tanaman keras ya, misalkan buah-buahan tahunan atau tanaman-tanaman keras yang lain ya, disesuaikan dengan tanamannya untuk kedalamannya. Nah, karena kita hanya menanam tanaman horti, maka kedalamannya cukup antara 10 sampai 15 cm saja. Ya, kita buat lubang, kemudian kita masukkan kompos ke dalam masing-masing lubang secukupnya saja ya, misalkan 1 atau 2 genggam. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan sedikit tanah supaya nanti ketika kita menanam bibit yang masih kecil, perakaran tidak langsung bersentuhan dengan komposnya. Nah, dikhawatirkan belum kuat ya, karena perakaran baru. Kita kasih alas dulu dengan menggunakan tanah sedikit. Nah, seperti ini, kemudian baru kita tanam bibitnya. Oke, itu adalah cara yang ketiga yang sangat mudah, efektif, dan ternyata sangat efisien. Baik teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum.